saya Angna Kurniawati. Dan saya Alfi Rizkia Mubarok. Kali ini kami akan menjelaskan tentang apa itu variabel penelitian, Definisi operasional beserta fungsi variabel itu sendiri. konstruk terdiri dari konsep-konsep yang dapat diamati yang selanjutnya untuk keperluan penelitian diukur dengan menggunakan skala pengukuran. Konstruk atau konsep yang diukur dengan skala tertentu selanjutnya menjadi variabel. Sedangkan menurut para ahli yang dikemukakan oleh Umar Sagaran pada tahun 2006 menyebutkan variabel adalah apapun yang dapat membedakan atau membawa variasi pada nilai. Variabel sendiri adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya. Kegunaan variabel sendiri ada 3. Yang pertama adalah untuk mempersiapkan alat dan metode pengumpulan dan data. Yang kedua, untuk mempersiapkan metode analisis atau pengolahan data. Yang ketiga, untuk pengujian hipotesis. Sedangkan variabel dilihat dari fungsinya itu ada 5. Yang pertama, variabel independen. Yang kedua, variabel dependent. Yang ketiga, variabel moderating. Yang keempat, variabel intervening. Yang kelima, variabel kontrol. Pengertian variabel independen atau variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi variabel lain atau menjadi sebab atau berubahnya suatu variabel lain. Juga disebut dengan variabel prediktor. Variabel stimulus, variabel eksogen. Contohnya adalah struktur tenaga kerja, kesehatan dalam tanda kutip adalah variabel bebas yang dapat dilihat pengaruhnya terhadap kinerjanya. Contoh lain adalah pengembangan fasilitas dalam tanda kutip dapat mempengaruhi variabel kepuasan pengunjung. Sebagai bentuk lain dari variabel bebas itu dibedakan menjadi 3. Yang pertama adalah variabel perantara atau variabel penghubung, yaitu variabel yang menjembatani pengaruh suatu variabel bebas dengan variabel tergantung. Yang kedua, variabel pendahulu adalah variabel bebas yang berpengaruh pada variabel tergantung tetapi sekaligus berpengaruh pula variabel lainnya yang juga berperan sebagai variabel bebas terhadap variabel tergantung tersebut. Yang ketiga adalah variabel prakondisi, adalah variabel yang keberadaannya merupakan prasyarat bagi bekerjanya suatu variabel bebas terhadap variabel tergantung. Yang kedua adalah variabel dependen atau variabel tergantung, adalah variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Variabel tergantung adalah variabel yang faktornya diamati dan diukur untuk menentukan pengaruh yang disebabkan oleh variabel bebas. Contohnya adalah peneliti ingin mengkaji pengaruh kenaikan suhu laut terhadap kehidupan ganggang. Jadi peneliti merancang eksperimen yang mengukur jumlah ganggang dalam sampel air yang diambil dari situs samudera tertentu di bawah suhu yang bervariasi. Dalam dependennya ini, variabel independennya adalah suhu lautan, sedangkan variabel adalah jumlah alga dalam sampel. Variabel moderat merupakan variabel yang faktornya diukur atau dimanipulasi atau dipilih oleh peneliti untuk mengetahui apakah variabel tersebut mengubah hubungan antara variabel bebas dan variabel tergantung. Contohnya ada hubungan antara promosi di media televisi dengan meningkatnya kesadaran petani menggunakan
menggunakan pupuk organik. Variabel bebasnya adalah promosi, variabel tergantungnya adalah kesadaran menggunakan pupuk organik, dan variabel moderatnya adalah media promosi. Jadi, strategi promosi tadi memberikan pengaruh terhadap kesadaran menggunakan pupuk organik ini dipengaruhi oleh media promosi yang digunakan. Jadi, baik buruk tinggi rendahnya kesadaran menggunakan pupuk organik oleh satu promosi dipengaruhi oleh media promosi selaku variabel moderasi. Selanjutnya yaitu variabel intervening atau variabel pengganggu. Ialah variabel yang mempengaruhi hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen menjadi hubungan yang tidak langsung. Contohnya yaitu minat terhadap tugas meningkat, maka kinerja mengerjakan tugas tersebut akan semakin meningkat. Variabel bebasnya yaitu minat terhadap tugas, dan variabel tergantungnya adalah kinerja dalam mengerjakan tugas. Variabel pengganggunya adalah proses belajar. Yang kedua yaitu layanan yang baik mempengaruhi kepuasan pelanggan. Variabel bebasnya yaitu layanan yang baik, dan variabel tergantungnya adalah kepuasan pelanggan, dan variabel pengganggunya adalah kualitas jasa atau produk. Variabel kontrol. Variabel kontrol didefinisikan sebagai variabel yang faktornya dikontrol oleh peneliti untuk menetralisasi pengaruhnya. Variabel yang dikendalikan atau dibuat konstan. Jadi, variabel kontrol itu untuk menetralisir pengaruh dari satu variabel ke variabel lain atau pengaruh dari variabel bebas ke variabel terikat. Contohnya ada pengaruh kontras warna baju terhadap keputusan membeli di kalangan wanita. Di variabel bebasnya adalah kontras warna, variabel tergantungnya adalah keputusan membeli, variabel kontrolnya adalah wanita atau jenis kelamin. Nah, contohnya salah pengaruh kontras warna terhadap keputusan membeli. Nah, di sini disebutkan ada variabel kontrol ya, yakni jenis kelamin. Jenis kelamin ini mengontrol pengaruh dari kontras warna terhadap keputusan membeli, agar hubungan dari variabel bebas dan variabel terikat pengaruhnya tidak terganggu oleh jenis kelamin mereka, entah itu laki-laki ataupun perempuan. Sekian video dari kami, mohon maaf apabila banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.